Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman kita semua. Oh iya, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan saya Nur Miftahul Jannah atau biasa dipanggil Iif dari SMP Negeri 2 Porong. Baik teman-teman, kali ini saya tidak sendirian, akan ada seseorang atau tokoh yang akan menemani saya berbincang-bincang di sini. Tokoh ini merupakan sosok yang dikenal oleh banyak orang dan tentunya banyak cerita menarik di dalam hidup beliau yang akan menginspirasi kita semua. Baik, langsung saja kita sapa tokoh inspiratif kita yang banyak didolakan oleh ratusan pelajar SMP Negeri 2 Porong. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Marsiman MM. Assalamualaikum Bapak Marsiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Bapak Marsiman, senang sekali bisa hadir dalam podcast kita kali ini di tengah kesibukan yang sangat padat. Bapak, dalam acara kali ini kita ingin mengungkap lebih dalam sosok Bapak Marsiman itu seperti apa yang tidak banyak orang lain ketahui. Selain keseharian menjadi seorang guru sekaligus kepala sekolah, apa ada kesibukan lain yang Bapak tekuni saat ini? Oh iya, saya selain kepala sekolah, kebetulan diamanahi dari bidang redaksi dari majalah Devija yang daya sebarnya itu Sidoarjo dan sekitarnya. Di mengelola itu mengumpulkan naskahnya, mengedit, kemudian cetak, menyebarkannya. Kemudian yang kedua, ya kalau di rumah sebagai kepala masjid yang mengelola bagaimana pelaksanaan pemakmuran masjid di rumah dari mulai TPQ-nya, kemudian orang ustazahnya, kemudian bagaimana imamnya dan sebagainya. Itu ada, kemudian ada maksudnya punya kos-kosan di rumah ini sekarang sedang berjalan dikelola bersama-sama. Bapak, dalam acara kali ini kita ingin siapa sosok yang paling berpengaruh pada diri Bapak Marsiman? Ya, yang menurut saya adalah Rasulullah SAW. Jadi saya setiap pagi sholat itu baca kitab banyak yang kami baca, Quran dan sebagainya. Itu yang menurut saya ya manusia paling sempurna ya Rasulullah SAW itu begitu kompleks hidup beliau, tapi kemudian bisa menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Ya, jadi beliau itu luar biasa, tidak kaya, jadi tetapi juga tidak mau kaya. Ya, coba bayangkan kalau punya emas segenggam itu, habis sholat asar beliau bergegas ke ruangan beliau, kemudian diambil emas diberikan para sahabat, tidak untuk dimiliki sendiri. Seperti itu, dan banyak sekali ya dalam hadis-hadisnya yang menyampaikan begitu paripurnanya sikap hidup beliau yang itu patut jadi teladan kita semua. Prestasi apa yang paling berkesan dan membuat Bapak bangga? Saya jujur tidak pernah bangga, karena menurut saya bangga itu agak dekat dengan takabur. Jadi di dalam bisnis saya hanya ada dua kutub, sabar dan syukur. Kalau tidak tercapai satu cita-cita atau sesuatu yang kita idolakan, ya sabar. Jadi kalau dapat syukur. Bangga itu menurut saya tidak ada. Menurut saya ya, bagi orang lain ada monggo. Tapi menurut saya menanamkan pada keluarga juga, anak-anak menurut saya kalau berhasil tidak perlu bangga, tapi syukur saja. Karena keberhasilan itu atas izinnya. Kalau Allah mengizinkan, apapun terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, apapun tidak terjadi. Jadi keberhasilan kita itu usaha ya, tapi bangga tidak perlu. Menurut saya, bangga itu merasa diri besar. Merasa diri besar itu takabur. Takabur itu dilarang di dalam agama. Jadi jangan pernah merasa besar gitu, karena yang besar adalah Allah. Kalau kita berhasil, itu usahanya tapi diizinkan Allah. Jadi
bagi saya banyak sekali kesyukuran yang saya sampaikan ya, yang mungkin berkesan itu adalah ketika saya sudah di SPG dipanggil oleh SMP. Ya, sudah di SPG dipanggil oleh kepala SMP, saya dipanggil dapat beasiswa. Yang baru dulu ketika saya sudah di SPG. Dan kebetulan di SMP itu kalau dulu itu saya kebetulan juga banyak sama seperti kamu, banyak kegiatan. Tapi di SMP-nya dulu tidak seperti sekarang. Dulu pekerjaannya itu membangun sekolah supaya jadi gedung. Dicari batu, dikali sama-sama, bangun fondasinya, kemudian dibangunlah sekolah. Jadi sekolahnya masih tidak sempurna. Tapi itu berkesan sekali bahwa ternyata anak-anak sudah dididik bekerja keras untuk mewujudkan gedung yang nanti menjadi fondasi dipakai oleh anak-anak berikutnya dari sekarang harus. Nah, yang berkesan ternyata mungkin kamu sudah nanti di SMA gitu ya, ternyata ada panggilan dari SMP dapat beasiswa. Saya masih ingat waktu itu dapatnya 60.000 waktu itu. Tapi itu besar sekali menurut kami ya. Saya bukan orang anak yang berada, jadi dapat itu kami berikan di SPG dan itu memotivasi. Di SPG itu saya merasa saya bukan siapa-siapa. Ya, mereka saya harus bekerja keras, berusaha keras. Dan alhamdulillah ternyata di SPG mulai kelas berapa itu kelas? Dulu itu kelas SPG itu kelas berapa? Kelas 9 ya. Kelas 10, 11, 12. Dulu kelas 1, 2, 3 gitu aja. Itu Pak Marsiman ya, alhamdulillah suka belajar. Saya itu suka membaca. Baca itu dari SD itu suka membaca. Yang kalau di SD, SMP, SPG itu bacaan waktu itu yang tersedia adalah koran yang tersedia di rumah. Di desa itu orang Kompas, bukan saya yang punya tapi desa, dan koran Berita Yuda. Jadi oleh Pak Lurah itu disediakan itu untuk warganya, tapi lebih khusus itu adiknya Pak Lurah itu punya anak. Yang anaknya itu ketika saya membaca koran itu ikut gitu loh, ya, ikut. Jadi kebiasaan baca itu. Jadi sejak itu suka baca koran Kompas yang ada itu dan Berita Yuda. Sampai di SPG itu kebiasaan itu terus berkembang. Jadi di SPG dilelah kok ya ada pilihan ketua OSIS itu kebetulan waktu dipilih jadi ketua OSIS SPG. Mengembangkan banyak itu, saya kalau pulang itu selalu mampir perpustakaan, pinjam buku. Saya bawa untuk dibaca di rumah. Jadi pinjam buku itu banyak, suka karena tidak punya uang kalau beli ya. Dipinjam terus kemudian dibaca. Nah ini kayaknya mempengaruhi pemahaman nanti ketika di perguruan tinggi berlanjut di SPG itu juga yang berkesan. Saya pernah terpilih di tingkat kabupaten menjadi pelajar teladan. Waktu itu diadu dengan SMA, SMPP yang secara naluri mestinya tidak gampang. Ternyata alhamdulillah bisa. Dikirimlah ke provinsi. Orang kabupaten di provinsi waktu itu senang banget, tapi ya di tingkat provinsi kalah. Tidak apa-apa bagi kami. Nah, itu memotivasi kami, saya dengan teman-teman untuk lebih berusaha lagi. Akhirnya selesai dari SPG itu, saya tidak tahu kemudian pengen tidak hanya jadi guru SD gitu. Maka kemudian kuliah tapi kuliah di mana? Kuliah kalau di Solo nggak punya biaya, kalau gimana ya sekolah kuliah yang bisa sambil bekerja. Akhirnya saya putuskan ke Surabaya. Surabaya itu kuliah supaya bisa berjalan sambil kerja gitu. Nah ternyata alhamdulillah diterima di 2 perguruan tinggi gitu, yaitu di IKIP dan di
SKPLB. Waktu itu dua-duanya saya jalani pertama, tapi ternyata nggak bisa. Yang lebih berkesan lagi itu selama kuliah itu ternyata dukungan teman-teman luar biasa. Jadi kalau anakku kalau dulu kuliah itu sambil kerja, jadi saya pernah membina pramuka itu di 7 tempat. Ya, kan? Gimana cara ngerti? 7 tempat harus berjalan sementara saya kuliahnya mati. Tapi jalan. Ya, maka pramuka itu begitu membekas di dalam hidup saya karena ya memang pramuka itu bagus. Ya, pramuka itu jadikan orang bisa menjadi mandiri. Jadi menurut saya kita tidak usah cari pendidikan ke tempat lain, nantinya pramuka itu dikembangkan dengan dasar dharmanya jadi itu. Kira-kira gitu ya. Baik, untuk selanjutnya sudut pandang Bapak Marsiman tentang kondisi pendidikan saat ini bagaimana? Ya, pendidikan itu pasti berkembang ya, terus berkembang. Kalau dulu yang ada Gajar Dewantara memerdekakan orang bahwa pendidikan itu sebenarnya ya peningkatan pemahaman seorang terhadap hidupnya. Nah, sekarang kan ada guru-guru merdeka, saya kira bagus juga. Itu merupakan, tapi ingat itu bukan hal baru. Jadi contoh seperti misalkan diferensiasi itu di zaman Pak Marsiman kuliah itu dia PPSP namanya, ketika saya praktek tahun 89 itu dengan Pak Musta'in dan Pak itu sudah ada diferensiasi. Jadi bahwa setiap kita itu punya perbedaan ya, tidak sama orang itu ya, maka di PPSP betul-betul ada kelas cepat, kelas biasa, kelas lambat. Ya belakangan dikembangkan lagi itu seolah hal baru. Tapi sebenarnya enggak, itu sudah 40 tahun lalu sudah ada. Jadi perkembangan kurikulum sekarang itu di Indonesia sebetulnya tanda petik pengulangan yang dikembangkan. Jadi tinggal kita bagusnya sekarang itu digitalisasi menjadi sangat mendukung. Sumber belajar tidak ada guru. Jadi sumber belajar sekarang apa saja belajar. Nah, yang bisa manfaatkan yang bagus maka dia berhasil. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan dari diri Bapak. Saya ya satu, optimis. Yang kedua, syukur dan sabar. Cukup hidup. Kalau dapat berhasil syukur, tidak sabar. Sudah itu. Tidak ada kata bangga di sana. Karena saya bukan siapa-siapa. Yang ketiga adalah pasrah. Nah itu yang ada pada diri saya. Apa pesan Bapak Marsiman untuk generasi muda saat ini? Ya, tadi kalau bisa ya, jadi jadilah diri sendiri dan percaya bahwa Allah akan memberi bimbingan, dan kalau sabar dan syukur itu dijadikan pedoman, insya Allah dia akan berhasil. Wah, menarik sekali dan sangat menginspirasi cerita beliau. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di tengah-tengah kami. Memberikan warna baru dan semangat baru untuk kita semua. Semoga bisa berbagi cerita lagi di lain kesempatan. Ya, sama-sama, mudah-mudahan berkembang lebih bagus dan sukses menegaknya. Ya, sukses ya. Baik teman-teman, 2 kata yang bisa kita jadikan motivasi dari kisah Bapak Marsiman yaitu sabar dan syukur. Jika ada yang tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus sabar, dan jika harapan kita menjadi kenyataan, maka kita harus bersyukur karena semua atas kekuasaan Allah. Sekian podcast kita dengan tokoh inspiratif. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.